Rio, gimana hari ini? Sehat? Rio, paham dipanggil dari sini? Apa? Suka terlambat masuk kelas. Seberapa sering yuk? Sering ya? Kita bincang-bincang ya terkait masalah terlambat ini ya. Menurut Rio itu sebuah kesalahan atau bagaimana? Kesalahan ya. Itu menurut Rio. Jadi datang terlambat itu kesalahan karena tidak sesuai dengan aturan sekolah atau kesepakatan ya. Oke, Rio. Ya wajar loh ya. Manusia itu kan mesti tahu salah ya. Kan gak ono manusia yang sempurna ya. Tapi kalau kesalahan itu sering dilakukan, kira-kira bagaimana menurut Rio? Sengaja berarti. Oke, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan dia sering terlambat masuk sekolah? Iya, bangun kesiangan. Seberapa yang baru bangun, berarti nggak sholat subuh. Nggak dibangun pun atau bagaimana? Sampai sing bulat. Dia sing bulat kayak gitu ya. Oke. Tidurnya jam berapa? Baru tidur. Setiap hari. Kenapa? Kalau siang nggak pernah istirahat. Berarti tidurnya hanya berapa jam itu kalau misalkan mulai jam 12 itu? 20. Saat ini sekarang ngantuk mana ya sekolah? Nah, oke. Tidur terlalu malam, bangunnya akhirnya kesian. Ini terkait dengan masalah terlambat, saya nggak mau fokus sama masalahnya, tapi di sini di dalam materi saya ingin fokus pada penyelesaiannya. Kesalahan oke, kesalahan, tapi saya nggak bahas kesalahannya. Saya ingin kita nyari solusinya bagaimana supaya Rio nggak terlambat lagi. Siap ya? Nah, kira-kira nih kalau apa ya namanya datang terlambat itu sering dilakukan, ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang Rio tidak sepakati? Apa? Enggak, kesepakatannya itu keyakinan kelas apa yang Rio lakukan atau langgar? Oke, kita punya keyakinan kelas itu bahwa kita harus selalu datang terlambat, ya sih, datang tepat waktu. Berarti apa sih nilai kebaikan dari melakukan itu apa? Kalau datang terlambat itu hal positif yang dapat Rio peroleh itu apa? Kalau Rio datangnya sekolah tepat waktu, nilai positifnya apa? Bisa menghargai waktunya diri. Berarti ini untuk memenuhi kesenangan Rio aja ya. Take enjoy aja ya. Pokoknya Rio seneng ya, wis sak penake gitu ya. Oke. Rio bisa nggak memilih yang membuat Rio senang
selain tidur malam. Kan kalau tidur malam efeknya bangunnya siang. Nah, itu kan hanya untuk memenuhi Rio seneng aja. Iya toh? Kira-kira ada nggak yang membuat Rio senang selain itu? Apa kira-kira? Ada hobi. Nah, oke. Rio punya hobi apa hobinya? Bulu tangkis. Kira-kira Rio bisa melakukan hobi itu pada jam berapa? Sore. Setelah itu sudah kalau senang kan nggak harus senang terus. Oh, maksudnya itu untuk menyalurkan kesenangan kan tidak harus sepanjang waktu gitu loh. Ada ini ya, ada yang namanya siasat tadi menghargai waktu, bisa menata waktu. Oh oke, saya menyalurkan hobi, saya sudah cukup senang dengan itu tanpa harus saya melakukan kesenangan yang lainnya karena sudah terpenuhi kan kebutuhan senangnya. Artinya malam kamu bisa tidurnya lebih enak. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Seperti itu ya. Berarti kesimpulan kita hari ini untuk masalah Rio, kita sudah menemukan solusinya. Rio bisa menyalurkan kesenangannya melalui hobi Rio bulu tangkis pada jam sore. Kemudian Rio akan minta tolong orang tua mengingatkan jam tidur, gitu ya, dan membangunkannya supaya tidak terlambat. Seperti itu. Mulai kapan tuh mau dilakukan? Besok? Enggak nanti malam? Oke, gitu ya Yo. Terima kasih ya untuk diskusi hari ini. Gimana perasaannya? Tadi awal ketemu Bu Wida mau dibahas masalah terlambat, terus kemudian kita cari solusinya begini. Gimana perasaan ini? Tanggapan ini? Biasa? Apa merasa ini? Grogi pertama. Tapi setelah tahu solusi ini terus ya apa? Setelah tahu bahwa oh kita permasalahannya ini sudah oke gitu, sudah ketemu, saya bisa menemukan solusi permasalahan saya, tidak terlambat. Gimana perasaannya? Plong ya, seneng ya. Oh saya ternyata nanti bisa mengatasi masalah saya ini dengan cara seperti ini. Itu. Oke, makasih ya Yo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelas 8C. Perasaan saya setelah mendapat pembinaan dari Bu Hamidah atas pelanggaran yang sudah saya lakukan, saya itu sering terlambat datang ke sekolah adalah sangat lega dan senang. Awalnya saya merasa takut dan tegang. Saya takut akan mendapatkan hukuman dari Bu Hamidah. Tapi setelah Bu Hamidah melakukan pembinaan, perasaan saya tersebut berangsur hilang. Saya tidak takut dan tegang lagi karena Bu Hamidah melakukan pembinaan dengan cara yang santun, santai, dan membantu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Saya merasa bersemangat kembali untuk sekolah. Saya juga merasa ada solusi atas permasalahan saya yang sering tidur larut malam, yang menjadi penyebab saya sering terlambat. Saya menjadi sadar apa yang saya lakukan adalah merugikan diri saya sendiri, tidak menghargai diri saya sendiri. Terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci, saya manggil ini ya Grogi, kenapa? Ada sesuatu kah? Kamu merasa melakukan kesalahan enggak? Kesalahan Apa? belum tahu tiket. Oh iya, itu ini tadi saya dilapor sama teman-teman Muji. Nah, sampai kopi benar. Tiketnya hari apa? Sabtu Hari Sabtu. Oh, tiketnya benar Sabtu. Aku nggak pernah tiket. ini aku males. Males. Oke, males. Berarti di sini saya tekankan Aji nggak mau tiket karena malas. Betul? Berarti Aji mencoba memenuhi kebutuhan Aji
ngono ya. Seperti itu ya. Kebebasan, kesenangan ngono ya. Piket. Wis piket ngono ya. Bebas. Oke. Nggak mau piket karena males. Nah, kebutuhan Aji di sini adalah memenuhi kebutuhan bebasnya Aji. Aji ingin urip bebas. Oke, tanggung jawab. Itu ya Ji. Kira-kira berapa kali sih kamu piket? Ini kalau ada kelas 8 ini. Oh, ini sampai Ini yang banyak nih. sekarang piket. Piket jarang. Piket ya pernah ya, jarang ya. Tapi saya kategorikan sering piket ngono ya. Oke, sekarang kita di sini saya nggak bahas masalah ini ya, Ci. Bahas bahas menyelesaikan masalah Aji kan nggak perlu piket. Ayo diselesaikan masalah terus. Oke, yang kamu ketika piket nih Aji nggak piket itu gimana perasaan? Kayak hantu tapi malas gitu. Oh gitu ya, perasaannya kayak ngono ya Ji. Nah ini karena nggak piket nih, jadi alasannya males. Kamu boleh kok Ci, mempertahankan apa ya, pengen bebas kayak gitu boleh. Tapi di sini kamu mengorbankan orang lain ya, merugikan orang lain. Ada keyakinan kelas kita di situ yang kamu langgar. Apa? Piket. Ya apa? Tentunya keyakinan kelas yang apa? Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Oke, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kan kita punya keyakinan itu ya Ci. Kita sudah menyepakati bahwa agar pembelajaran di kelas nyaman dan sebagainya, maka harus menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dan itu siapa yang melakukan? Murid. Semua Murid. murid di kelas itu. Oke, sepakat ya? Nah, kalau yang lain bisa melaksanakan itu kemudian Aji tidak melaksanakan dengan alasan males, kira-kira nilai positif, nilai kebaikan yang Aji tidak lakukan itu apa? Piket. Nilai kebaikan dari keyakinan. Kan keyakinan kelas kita kan menjaga kebersihan ya. Nah, kemudian Aji nggak menjaga kebersihan, nggak ikut menjaga kebersihan. Nilai kebaikan dari menjaga kebersihan itu apa sih kira-kira? Nilai positifnya apa? Menjaga kebersihan. Kelasnya nyaman bersih. Nyaman, bersih. Oke, kemudian ada tanggung jawab kan di sana ya Ji ya. Tanggung jawab bersama kan ya. Nah, Aji kan nggak melaksanakan itu. Boten. Nah, maka di situ berarti Aji ada nilai-nilai yang Aji nggak bisa tanamkan pada diri Aji, yaitu nilai tanggung jawab piket kelas dan nilai itu tadi menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Iya. Aji kalau misalkan nih hari lain kan Aji piketnya Sabtu ya. Iya. Hari lain temanmu kan piket ya Ji ya. Piket kelasnya bersih dah. Lumayan boleh Bersih. Gimana perasaannya Aji ketika kelas itu bersih? Enak Nyaman. Iya nyaman. Nanti kok sampah-sampah silakan. Pembelajarannya akhirnya Nyaman. enak ya. Ya. Nah kalau hari Sabtu Aji nggak piket. Ya kadang bersih kadang semua. Lah nek musuh ya Kadang sampai kalau sumpek ya. buat tentem dalam. Oh akhirnya buang sampah sembarangan. Kenapa? Gak nyaman dengan keadaan kotor. Tapi Aji kan mengorbankan yang lain. Buang sampah sembarangan akhirnya liane si kotor kelasmu, kencengmu bersih, tapi liane kotor. Padahal ini tanggung jawab satu kelas. Nah, oke, berarti sekarang kita konsentrasi kepada apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Ya, kita konsentrasi pada apa yang bisa Aji lakukan untuk perbaikan. Oke, Aji sudah menyampaikan keluh kesah. Nek kelas bersih, aku nyaman. Nek kelas kotor, aku gak nyaman.
berarti apa yang bisa Aji lakukan untuk memenuhi kebutuhan nyaman ini? Kalau bisa ya piket dulu, piket terus. Piket. Kelas ini pun bersih. Kan Aji masih bisa merasakan nikmati kelas bersih. Iya. Berarti kan tidak perlu mengorbankan yang lain. Dengan cara gimana? Supaya nggak mengorbankan yang lain. Iya. Dan hari Sabtu ya kalau piket nanti piket. Kalau bermalas. Nggak tenang. Bisa seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Kita menjawab itu. Oke. Terus piket itu kan sebelum pembelajaran dimulai ya, dan sehari itu apa yang bisa Aji lakukan untuk memenuhi itu? Datang lebih awal. Apa yang bisa dilakukan? Kontrol emosi nih. Kontrol emosi, tidak malas. Coba kali penuh. Oh iya, oke. Pakai kemasan. Rada terpaksa aku nak ngonjoli. Tapi harusnya kan nggak merasa terpaksa nih, sadar tentang tanggung jawabnya ya Ji, seharusnya. Tapi awal-awal mungkin nggak apa-apa lah terpaksa kan ya. Tapi kok biasa itu nek wis iku. Sing penting kan kita bisa menjaga ya wis apa piket. Aji menyadari kan ya itu tanggung jawab Aji. Ya kan, tapi tidak kalau piket ya belum bersatu ya. Dino Senin ya. Bagaimana kadang nggak sampah. Oh, ngono, bantu-bantu yang lain. Iya, tapi Kesimpulan kita, obrolan kita ini berarti satu, Aji akan melaksanakan bertanggung jawab piket kelas mulai Sabtu yang akan datang dengan bertanggung jawab dengan cara solusinya tadi satu berangkat lebih awal ya ngono ya, terus minta tolong temannya ngelingno dan itu harus diterima. Boleh, oke. Seperti itu ya. Oke. Mulai Sabtu besok ya. Saya tinggal ini aja. Nanti dilihat perkembangan. mantap. Dilihat perkembangannya gimana. Ya sih. Wes, oke. Terima kasih Aji sudah menemukan solusi bersama nih ya. Sama-sama menjaga kebersihan kelas, keindahan kelas agar belajar nyaman. Aji kan kembali ke Aji sendiri. Gimana perasaannya setelah bulan ini bisa membangun solusi tadi? Enak, plong. Belum ya, terus sing beban piket bukan dianggap beban tapi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Terima kasih Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santosa Tirta Aji dari kelas 8B. Perasaan saya setelah mendapatkan pembiayaan dari Pemida atas pelanggaran yang sudah saya lakukan, yaitu tidak melaksanakan piket kebersihan. Kelas adalah sangat lega dan senang. Pemida juga membantu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Saya menjadi sadar apa yang saya lakukan adalah merugikan diri saya sendiri dari orang lain, tidak menghargai diri saya sendiri dan orang lain. Terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anissa Amelia. Saya guru BK dari SMP Islam Al-Islah. Saya adalah rekan dari Ibu Hamidah CGP Rekognisi Angkatan 10. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai praktik segitiga restitusi. Sebagai guru BK, saya terinspirasi dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Hamidah dalam menangani permasalahan siswa. Hal dan wawasan baru bagi saya. Penerapan segitiga restitusi menurut saya cukup baik dan efektif dilakukan. Karena dalam menangani permasalahan siswa, kita membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Sehingga siswa merasa nyaman, bukan merasa terhakimi karena melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kesalahan. Namun pada praktik segitiga restitusi ini kita diajak untuk fokus pada penyelesaian masalah dengan menuntun siswa mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Saya berharap saya bisa menerapkan dengan baik dalam praktik kegiatan saya. Cukup sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.